Man's Search for Meaning dibuka dengan kesaksian. Kesaksian tentang manusia dalam kondisi paling ekstrim yang dapat dialami manusia. Viktor Frankl, seorang psikiater, menulis buku ini berdasarkan pengalamannya sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Namun sejak awal, Frankl menegaskan satu hal penting. Buku ini bukanlah kisah penderitaan yang dimaksudkan untuk mengguncang emosi. Ia adalah upaya untuk memahami manusia, bukan manusia dalam kondisi ideal, melainkan manusia ketika hampir segala sesuatu dirampas darinya. Di kamp konsentrasi, manusia kehilangan kebebasan fisik, kehilangan keluarga, kehilangan identitas, bahkan kehilangan nama dan digantikan oleh nomor. Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan mendasar muncul. Apa yang membuat seseorang tetap bertahan hidup, sementara yang lain menyerah? Frankl tidak mencari jawabannya pada kekuatan fisik. Ia juga tidak menemukannya pada kecerdasan atau latar belakang sosial. Yang ia amati justru sesuatu yang jauh lebih dalam. Makna. Pendahuluan buku ini menempatkan makna sebagai pusat kehidupan manusia, bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai kebutuhan eksistensial. Frankl mengajak kita memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk yang mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit. Manusia adalah makhluk yang mencari makna. Dan ketika makna itu hilang, manusia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga runtuh secara batin. Pendahuluan Man's Search for Meaning juga memperjelas posisi penulis. Frankl tidak menulis sebagai korban pasif. Ia menulis sebagai pengamat, sebagai ilmuwan, dan sebagai manusia yang mencoba memahami apa arti menjadi manusia dalam kondisi paling tidak manusiawi. Buku ini tidak bertanya, mengapa penderitaan terjadi? Pertanyaan itu seringkali tidak memiliki jawaban. Sebaliknya, Frankl mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menentukan. Bagaimana manusia merespons penderitaan ketika penderitaan tidak dapat dihindari? Disinilah inti buku ini mulai terbentuk, bahwa bahkan ketika segala sesuatu dirampas, masih ada satu kebebasan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kebebasan untuk memilih sikap, kebebasan untuk menentukan bagaimana kita menanggapi keadaan yang tidak bisa kita ubah. Pendahuluan ini menjadi pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup, bukan makna sebagai tujuan besar yang jauh di masa depan, melainkan makna sebagai tanggung jawab yang dihadirkan oleh setiap situasi. Dan dari sinilah, Viktor Frankl membawa kita masuk ke bagian pertama buku ini. Bagian yang tidak mudah dibaca, namun sangat penting dipahami. Sebuah narasi tentang kehidupan di kamp konsentrasi yang menjadi dasar lahirnya pemahaman mendalam tentang makna hidup manusia. Bagian 1, fase awal. Syok dan dehumanisasi. Bagian pertama buku ini membawa kita masuk ke pengalaman paling awal saat seseorang tiba di kamp konsentrasi. Bukan sebagai individu, melainkan sebagai tahanan. Viktor Frankl menggambarkan fase ini sebagai fase syok, sebuah kondisi psikologis ketika realitas yang dihadapi terlalu ekstrim untuk segera dipahami. Pada tahap ini, banyak tahanan masih hidup dalam ilusi bahwa semua ini mungkin hanya sementara, bahwa ada kesalahan, bahwa akal sehat akan segera menang. Namun, ilusi itu dengan cepat runtuh. Sejak awal, proses dehumanisasi dimulai. Nama digantikan oleh nomor, rambut dicukur, pakaian pribadi dirampas. Segala penanda identitas dihilangkan secara sistematis. Frankl menekankan bahwa kehilangan terbesar bukan hanya kehilangan kebebasan fisik, melainkan kehilangan martabat. Manusia tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi, melainkan sebagai objek. Dalam kondisi ini, reaksi emosional yang muncul bukanlah kesedihan yang mendalam, melainkan keterkejutan yang tumpul. Frankl mencatat bahwa banyak tahanan justru merasakan emosi yang aneh, campuran antara ketakutan, ketidakpercayaan, dan rasa tidak nyata. Sebagian bahkan merasakan humor gelap, bukan karena situasinya lucu, melainkan sebagai mekanisme bertahan. Humor menjadi cara terakhir untuk menjaga jarak psikologis dari penderitaan yang tidak tertahankan. Pada fase ini, manusia belum sepenuhnya menyadari apa yang akan mereka hadapi. Kesadaran itu datang perlahan, dan justru disitulah
beban mental mulai terasa. Frankel mengamati bahwa syok awal ini memiliki fungsi psikologis. Ia melindungi jiwa dari kehancuran mendadak. Namun, perlindungan ini tidak berlangsung lama. Ketika realitas skam menjadi rutinitas dan penderitaan menjadi keseharian, manusia dipaksa masuk ke fase berikutnya. Sebuah fase di mana emosi mulai menumpul dan adaptasi psikologis menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Dari sinilah, Frankel membawa kita ke pengamatan yang lebih dalam tentang apa yang terjadi pada jiwa manusia ketika penderitaan menjadi keadaan normal. Bagian 1. Fase tengah. Apati dan adaptasi psikologis. Setelah fase syok berlalu, tahanan yang masih bertahan hidup memasuki fase yang jauh lebih sunyi. Fase ini tidak ditandai oleh ledakan emosi, melainkan oleh ketiadaannya. Viktor Frankl menyebut fase ini sebagai fase apati. Apati bukan berarti tidak merasakan apapun. Ia adalah penumpukan penderitaan yang membuat emosi menjadi tumpul. Dalam kondisi camp, penderitaan tidak lagi bersifat insidental. Ia menjadi rutinitas. Kelaparan, kelelahan ekstrim, kekerasan yang tidak dapat diprediksi, kematian yang hadir setiap hari. Untuk bertahan, jiwa manusia melakukan satu hal penting. Ia beradaptasi. Empati spontan mulai menghilang, bukan karena manusia menjadi kejam, melainkan karena terlalu banyak rasa sakit yang harus ditahan. Frankl mengamati bahwa pada fase ini, manusia berhenti bereaksi terhadap penderitaan orang lain sebagaimana sebelumnya. Tangisan, jeritan, dan bahkan kematian perlahan menjadi bagian dari latar kehidupan. Apati berfungsi sebagai mekanisme perlindungan. Tanpa itu, jiwa manusia akan runtuh. Namun apati juga membawa risiko besar. Ketika emosi menumpul sepenuhnya, manusia bukan hanya terlindungi dari rasa sakit, tetapi juga dari makna. Disinilah Frankl membuat pengamatan paling penting, bahwa yang paling berbahaya bukanlah penderitaan fisik itu sendiri, melainkan kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Tahanan yang kehilangan makna, yang tidak lagi memiliki sesuatu atau seseorang untuk dijalani, seringkali menyerah secara batin jauh sebelum tubuh mereka berhenti bekerja. Sebaliknya, mereka yang masih memiliki alasan untuk hidup, meskipun kecil, menunjukkan daya tahan yang berbeda. Makna tidak menghapus penderitaan, namun ia memberi arah di tengah penderitaan. Frankl menekankan bahwa di fase ini, perbedaan antara bertahan dan menyerah seringkali tidak terlihat dari luar. Ia terjadi di dalam batin manusia, di dalam cara seseorang memaknai penderitaan yang ia alami, di dalam harapan yang masih ia pegang meskipun nyaris tak terlihat. Fase apati ini menjadi latar bagi pengamatan utama Frankl, bahwa manusia dapat terbiasa dengan hampir segala sesuatu, kecuali kehilangan makna. Dan dari kesadaran inilah, Frankl membawa kita ke fase berikutnya, fase yang paling menentukan, fase di mana manusia menyadari satu kebebasan terakhir yang masih mereka miliki. Bagian 1, fase akhir. Makna, kebebasan batin, dan keputusan. Di fase terakhir pengalaman camp, Viktor Frankl sampai pada satu kesadaran yang paling menentukan, bahwa meskipun hampir segala sesuatu dapat dirampas dari manusia, masih ada satu kebebasan yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Kebebasan untuk memilih sikap. Di kamp konsentrasi, tidak ada kebebasan fisik, tidak ada jaminan hidup, tidak ada kepastian hari esok. Namun Frankl mengamati bahwa di tengah kondisi yang sama, reaksi manusia sangat berbeda. Ada mereka yang tenggelam dalam keputusasaan, ada yang menyerah secara batin, bahkan sebelum tubuh mereka runtuh. Namun ada pula yang dalam penderitaan yang sama, tetap mempertahankan sikap kemanusiaannya. Mereka berbagi roti terakhir, mereka memberi kata penghiburan, mereka memilih untuk tetap menjadi manusia. Frankl menegaskan bahwa perbedaan ini bukan soal kekuatan fisik, bukan soal kecerdasan, dan bukan soal keberuntungan semata. Perbedaan ini terletak pada makna.
tahanan yang memiliki makna, entah itu harapan bertemu kembali dengan orang yang dicintai, tanggung jawab pada karya yang belum selesai, atau keyakinan spiritual, memiliki alasan untuk bertahan. Makna tidak menghilangkan penderitaan. Ia tidak membuat rasa sakit berkurang. Namun makna mengubah posisi penderitaan dalam hidup manusia. Penderitaan tidak lagi dilihat sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Frankl menulis bahwa ketika penderitaan tidak dapat dihindari, manusia masih memiliki satu tugas: memilih sikap terhadap penderitaan itu. Disinilah muncul konsep kebebasan batin. Kebebasan batin bukanlah ilusi. Ia bukan penghiburan kosong. Ia adalah kenyataan psikologis yang diamati Frankl dalam kondisi paling ekstrim. Manusia mungkin tidak bisa mengubah situasi, tetapi selalu bisa mengubah dirinya sendiri dalam menghadapi situasi itu. Fase ini menegaskan prinsip utama buku ini, bahwa makna hidup tidak diciptakan secara abstrak. Ia ditemukan dalam situasi konkret, melalui keputusan konkret. Dan seringkali, keputusan itu bukan tentang apa yang kita inginkan dari hidup, melainkan apa yang hidup tuntut dari kita. Dari pengalaman inilah, Frankl membawa pembaca keluar dari kamp konsentrasi, bukan untuk melupakan penderitaan, melainkan untuk memahami apa yang pengalaman itu ajarkan tentang manusia. Dan dari titik inilah, buku ini bergerak ke bagian berikutnya. Bagian yang mengubah pengalaman ekstrim ini menjadi pemikiran ilmiah. Pemikiran tentang makna hidup yang dapat diterapkan jauh di luar tembok kamp konsentrasi. Dari pengalaman ke logoterapi. Setelah meninggalkan narasi kamp konsentrasi, Viktor Frankl tidak berhenti pada kisah yang menggetarkan. Ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan. Ia bertanya, apa yang dapat dipelajari tentang manusia dari pengalaman paling ekstrim ini? Frankl menegaskan bahwa pengalaman di kamp bukan sekedar peristiwa historis. Ia adalah laboratorium eksistensial. Di sana, manusia kehilangan hampir semua hal yang biasanya menjadi penopang hidup. Status, pekerjaan, kepemilikan, bahkan kebebasan fisik. Namun justru dalam kehilangan total itu, Frankl menemukan sesuatu yang tidak dapat dirampas. Makna. Transisi ini penting, karena Frankl tidak ingin pembaca berhenti pada rasa iba atau keterkejutan. Ia ingin membawa pengalaman itu ke tingkat pemahaman yang lebih luas, bahwa apa yang ia amati di kamp bukan hanya berlaku dalam kondisi ekstrim. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam penderitaan yang lebih sunyi, dalam kehilangan yang tidak terlihat, dalam kekosongan batin yang sering dialami manusia modern. Frankl menegaskan bahwa masalah utama manusia bukan semata-mata penderitaan, melainkan kehilangan makna. Disinilah ia memperkenalkan kerangka pemikiran yang kemudian dikenal sebagai logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang menempatkan makna hidup sebagai motivasi utama manusia. Transisi ini juga menegaskan posisi Frankl sebagai ilmuwan. Ia tidak menolak penderitaan. Ia tidak menyanjung penderitaan. Ia menempatkannya sebagai fakta kehidupan yang menuntut respons. Dan respons itu, menurut Frankl, selalu bersifat personal dan bermuatan tanggung jawab. Dari pengalaman kamp, Frankl menyimpulkan satu hal penting, bahwa pertanyaan utama hidup bukanlah apa yang saya harapkan dari hidup, melainkan apa yang hidup harapkan dari saya dalam situasi ini. Dengan pertanyaan inilah, Frankl mengajak kita melangkah ke bagian berikutnya, bagian yang lebih konseptual, namun tidak terpisah dari pengalaman nyata, sebuah pemahaman tentang makna hidup yang tidak dibangun di ruang teori semata, melainkan lahir dari penderitaan yang dialami, diamati, dan direfleksikan. Dan dari titik inilah, kita memasuki inti pemikiran Viktor Frankl, logoterapi, tentang makna hidup, tanggung jawab, dan kebebasan manusia. Bagian 2. Logoterapi. Dasar teori makna hidup. Setelah pengalaman kamp konsentrasi dan refleksi eksistensial yang menyertainya, Viktor Frankl memperkenalkan kerangka pemikiran yang ia sebut
logoterapi. Logoterapi berangkat dari satu asumsi mendasar, bahwa dorongan utama manusia bukanlah mencari kesenangan dan bukan pula menghindari penderitaan. Dorongan utama manusia adalah mencari makna. Frankl menyebutnya sebagai will to meaning, kehendak untuk menemukan arti dalam hidup yang dijalani. Pandangan ini membedakan logoterapi dari aliran psikologi lain yang dominan pada masanya. Frankl mengkritik gagasan bahwa manusia terutama digerakkan oleh pencarian kenikmatan atau oleh dorongan kekuasaan. Menurut Frankl, ketika makna hidup terhambat atau hilang, manusia tidak hanya merasa sedih, tetapi mengalami kehampaan batin yang mendalam. Ia menyebut kondisi ini sebagai kekosongan eksistensial. Kekosongan ini tidak selalu tampak sebagai penderitaan dramatis. Seringkali ia hadir dalam bentuk kebosanan kronis, kehilangan arah, atau perasaan bahwa hidup tidak lagi memiliki tujuan. Frankl menekankan bahwa kekosongan eksistensial adalah fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, namun pertanyaan tentang makna tidak terjawab, manusia tetap merasa hampa. Disinilah logoterapi menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih bertanya apa yang diinginkan seseorang dari hidup, Frankl mengajak kita membalik pertanyaan itu. Apa yang hidup tuntut dari kita dalam situasi ini? Dalam logoterapi, hidup dipandang sebagai rangkaian tugas, dan setiap situasi, bahkan situasi penderitaan, mengandung tuntutan makna yang spesifik. Frankl menegaskan bahwa makna tidak bersifat umum. Ia tidak dapat disalin dari orang lain. Makna selalu personal, selalu kontekstual, dan selalu menuntut tanggung jawab. Di titik ini, logoterapi menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Bebas bukan dalam arti bebas dari kondisi, melainkan bebas untuk memilih sikap terhadap kondisi. Dan bertanggung jawab bukan sebagai beban, melainkan sebagai inti dari kehidupan yang bermakna. Bagian ini menegaskan bahwa makna hidup tidak ditemukan dengan mencari kebahagiaan secara langsung. Makna ditemukan ketika seseorang melibatkan dirinya secara penuh dalam tugas, relasi, dan sikap terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari. Dari dasar inilah, Frankl melangkah lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa makna hidup dapat ditemukan melalui beberapa jalan utama, dan jalan-jalan inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagian 2. 3 jalan menuju makna hidup. Setelah menegaskan bahwa makna adalah dorongan utama manusia, Viktor Frankl menjelaskan bagaimana makna itu dapat ditemukan secara konkret. Ia menekankan bahwa makna hidup tidak bersifat abstrak. Ia tidak perlu dicari dalam gagasan besar atau tujuan jauh di masa depan. Makna hadir dalam situasi nyata, dalam pilihan yang dihadapi hari ini, dan dalam sikap yang kita ambil terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Frankl mengidentifikasi 3 jalan utama menuju makna hidup. Jalan-jalan ini bukan teori kosong, melainkan kesimpulan dari pengamatan klinis dan pengalaman hidup yang sangat nyata. Jalan pertama adalah makna melalui karya dan tindakan. Makna ditemukan melalui apa yang kita berikan kepada dunia, melalui pekerjaan yang kita lakukan, melalui tanggung jawab yang kita emban, melalui kontribusi yang hanya bisa kita lakukan sebagai diri kita sendiri. Frankl menekankan bahwa makna tidak selalu hadir dalam karya besar. Ia sering muncul dalam tugas sederhana yang dijalani dengan kesungguhan. Jalan kedua adalah makna melalui cinta dan relasi. Frankl menulis bahwa cinta adalah cara paling dalam untuk memahami manusia lain. Melalui cinta, seseorang dapat melihat potensi dan makna dalam diri orang lain, bahkan ketika kondisi eksternal sangat terbatas. Dalam pengalaman Kam, kenangan akan orang yang dicintai sering menjadi sumber kekuatan batin yang menentukan. Cinta, bagi Frankl, bukan sekedar emosi.
Ia adalah sikap eksistensial yang memberi makna pada penderitaan sekalipun. Jalan ketiga adalah makna melalui penderitaan. Ini adalah jalan yang paling sulit dan sering disalahpahami. Frankl tidak mengatakan bahwa penderitaan itu baik. Ia juga tidak menganjurkan untuk mencari penderitaan. Namun ketika penderitaan tidak dapat dihindari, manusia masih memiliki pilihan. Pilihan untuk menentukan sikap. Dalam kondisi seperti ini, makna ditemukan bukan dalam penderitaannya, melainkan dalam cara seseorang menanggungnya. Frankl menegaskan bahwa sikap yang diambil dalam penderitaan dapat mengubah penderitaan menjadi pencapaian batin. Ketiga jalan ini menunjukkan satu prinsip penting, bahwa hidup selalu menawarkan makna, namun makna itu tidak pernah dipaksakan. Ia harus ditemukan, dan penemuan itu selalu menuntut keterlibatan, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi. Dari pemahaman ini, Frankl membawa kita ke satu penegasan akhir dalam kerangka logoterapi, bahwa kebebasan manusia selalu berjalan bersama tanggung jawab, dan bahwa makna hidup tidak pernah terpisah dari keputusan yang kita ambil di hadapan kenyataan. Bagian 2. Penutup. Kebebasan dan tanggung jawab eksistensial. Pada tahap akhir pemaparan logoterapi, Viktor Frankl menekankan satu prinsip yang menjadi fondasi seluruh pemikirannya, bahwa kebebasan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan bersama tanggung jawab. Frankl mengingatkan bahwa ketika manusia berbicara tentang kebebasan, yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas atau tanpa konsekuensi. Kebebasan dalam pandangan Frankl adalah kebebasan untuk merespons, bukan kebebasan dari kondisi, melainkan kebebasan dalam menghadapi kondisi. Manusia mungkin tidak memilih situasi yang ia alami. Ia tidak memilih dilahirkan di mana. Ia tidak memilih banyak peristiwa yang menimpanya. Namun dalam setiap situasi, selalu ada ruang untuk memilih sikap. Di ruang inilah tanggung jawab muncul. Frankl menegaskan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus dituntut jawabannya. Sebaliknya, hidup adalah sesuatu yang menuntut jawaban dari kita. Setiap situasi, setiap penderitaan, setiap kesempatan mengajukan pertanyaan, dan manusia dipanggil untuk menjawabnya melalui tindakan dan sikap hidupnya. Dalam logoterapi, makna tidak ditentukan oleh keinginan pribadi semata. Makna selalu terkait dengan tanggung jawab konkret. Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan, tanggung jawab terhadap orang lain yang kita cintai, dan tanggung jawab terhadap sikap yang kita ambil ketika penderitaan tidak dapat dihindari. Frankl juga mengingatkan bahwa pencarian makna tidak boleh berubah menjadi pencarian kebahagiaan semata. Kebahagiaan, menurut Frankl, adalah akibat. Ia datang sebagai hasil dari hidup yang bermakna, bukan sebagai tujuan langsung. Ketika seseorang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama, ia justru sering kehilangan arah. Namun ketika seseorang menjalani hidup dengan kesadaran akan tanggung jawabnya, kebahagiaan sering muncul tanpa dicari. Di titik ini, Frankl menegaskan posisi etis logoterapi. Manusia bukan korban pasif dari dorongan biologis atau tekanan sosial. Ia adalah makhluk yang mampu mengambil sikap. Bahkan dalam kondisi yang paling membatasi. Dan justru dalam keterbatasan itulah nilai kemanusiaan menjadi paling jelas terlihat. Bagian ini menutup kerangka teoretis Man's Search for Meaning dengan satu pesan kuat. Bahwa makna hidup selalu tersedia, namun ia tidak pernah mudah. Ia menuntut keberanian untuk bertanggung jawab atas jawaban yang kita berikan kepada hidup. Dari pemahaman inilah, Viktor Frankl membawa kita ke refleksi terakhir.
refleksi yang menyatukan pengalaman penderitaan, pemahaman makna, dan pilihan hidup manusia. Makna sebagai sikap hidup. Di bagian akhir Man's Search for Meaning, Viktor Frankl tidak menutup bukunya dengan kesimpulan teoritis yang kaku. Ia justru kembali pada pertanyaan paling mendasar tentang kehidupan manusia. Bagaimana kita hidup setelah memahami bahwa makna tidak pernah dijamin, namun selalu mungkin ditemukan? Frankl menegaskan bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang dapat dirumuskan sekali untuk selamanya. Makna selalu berubah, karena hidup selalu berubah. Setiap situasi mengajukan pertanyaan yang berbeda, dan manusia dipanggil untuk menjawabnya dengan sikap dan tindakan yang sesuai. Dalam kerangka ini, hidup bukanlah sesuatu yang harus kita tuntut agar memberi kepuasan. Sebaliknya, hidup adalah sesuatu yang menuntut tanggung jawab dari kita. Pertanyaan yang menentukan bukanlah apa yang saya harapkan dari hidup, melainkan apa yang hidup harapkan dari saya saat ini. Frankl mengingatkan bahwa bahkan dalam penderitaan, hidup tetap memiliki makna. Bukan karena penderitaan itu indah, melainkan karena manusia selalu memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya terhadap penderitaan tersebut. Makna, dalam pengertian ini, bukanlah pelarian dari kenyataan. Ia justru adalah cara untuk berdiri tegak di tengah kenyataan yang paling sulit sekalipun. Penutup buku ini menegaskan bahwa makna hidup tidak selalu besar dan heroik. Seringkali, ia hadir dalam kesetiaan pada tugas kecil, dalam tanggung jawab yang sunyi, dalam keputusan untuk tetap manusiawi ketika keadaan mendorong kita untuk menyerah. Frankl tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia juga tidak menjanjikan kepastian kebahagiaan. Yang ia tawarkan adalah kerangka untuk bertahan tanpa kehilangan martabat. Sebuah cara untuk tetap menemukan arah, bahkan ketika jalan tidak dapat dipilih. Pada akhirnya, Man's Search for Meaning bukan hanya buku tentang penderitaan masa lalu. Ia adalah cermin bagi manusia modern yang sering merasa hampa di tengah kelimpahan. Ia mengingatkan kita bahwa makna tidak ditemukan dengan bertanya apa yang dunia berikan kepada kita. Makna ditemukan ketika kita menjawab apa yang kita berikan kepada dunia, kepada orang lain, dan kepada situasi yang dipercayakan kepada kita. Dan mungkin disitulah inti kemanusiaan berada. Bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada sikap yang kita pilih dalam menghadapi hidup.